datang di M. Harvin Zuhdi Channel, channel YouTube yang menghadirkan dakwah kultural virtual dengan pemahaman moderasi agama, menghadirkan juga cerita-cerita tentang perjalanan kehidupan yang humanis dan sublimatif dengan 3 mutu: membaca langit, dibaca bumi, melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra biharfin, karir bi alfin. Oke sahabat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, teman, dan para pemirsa. Kembali lagi di M. Harvin Zuhdi Channel. Kali ini kita kedatangan tamu, penulis 1000 bait, Alfiah As-Sasaki. Beliau sekarang akan berbicara tentang zauk. Zauk itu rasa, taste, rasa bahasa. Bagaimana rasa bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu akan dibahas dengan sangat ekstensif oleh Tuan Guru lulusan Madinah ini. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita para pemirsa ingin mengetahui sedikit tentang cita rasa bahasa Al-Quran. Silakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Harvin Zuhdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Al-Quranul Karim ini adalah Quran yang menggunakan kalimat yang sangat ajib sekali. Dia adalah kalimat-kalimat atau menggunakan diksi yang memang dari zat yang Dzul Jalali wal Ikram. Tentu la yuqas, tidak bisa dikias bahasa Al-Quran tersebut, tidak ada yang bisa. Bahkan Al-Quran, di dalam Al-Quran dijelaskan tentang bagaimana Allah menantang, silakan buat seperti Al-Quran. Intinya bahwa bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang sangat kaya sekali, sehingga kata Imam Suyuti, maqalah Imam Suyuti tertulis di Muqaddimah Syarah Dahlan. Kalau kita belajar Syarah Dahlan itu ada di sana. Imam Suyuti mengatakan, la yahillu li ahadin an yatakallama fi kitabillah hatta yakuna maliyan bil arabiyyah. Tidak boleh, haram hukumnya seseorang itu menafsirkan Al-Quran sampai dia menjadi muta'ahhil di dalam penguasaan ilmu-ilmu bahasa. Kalau kita lihat di dalam kitabnya Mustafa Ghalayaini itu menyebut ada 14 disiplin ilmu pengetahuan yang terkait dengan bahasa Arab. Ya, penguasaan nahwunya, sharafnya, istiqaqnya, kemudian fiqhul lughahnya, kemudian tentang psikologi bahasa itu sendiri. Nah, mungkin kita lebih ke itu, psikologi bahasa itu. Salah satu contoh misalnya, beda antara lafaz sama kalimat. Kalau kita merujuk kepada definisi ilmu nahwu, lafaz itu adalah saut, mujarradus saut, ya. Ada suara yang mengandung huruf hijaiyah, baik ada makna atau tidak ada makna, itu lafaz. Tetapi kalau kalimat itu suatu kalimat, suara, terus ada kalimat yang tersusun jelas, seperti al-kalam. Tetapi yang ingin saya pressure di sini adalah tentang beda antara penggunaan kata lafaz dengan kata kalimat. Salah satu contoh. Kalimat itu kan di awal kita belajar nahwu itu ada musallasatnya. Dia bisa diucapkan 3, al-kalam, al-kulam, al-kilam. Al-kalam ya definisinya seperti di awal matan jurmiyah, wal lafzul murakkabun fi al-wadhain dan seterusnya. Kemudian al-kulam, al-arud itu al-juruh, ya, itu luka. Kemudian al-kilam, al-ardul khasbah, yaitu tempat yang subur. Jadi salah satu yang bisa kita lihat misalnya dalam Al-Quran. Jadi kalau saya secara pribadi, kalimat itu adalah
suatu ucapan yang mendatangkan rasa senang atau mendatangkan rasa duka. Orang itu berduka, bersedih dengan ucapan kita, atau berbunga-bunga dengan ucapan kita, senang. Itulah kalimat sebenarnya. Kenapa? Karena dari asal kata tadi itu, pulang itu bisa berarti tempat yang subur, bisa juga bermakna luka. Gitu. Jadi sehingga untuk memperjelas bahwa kalimat yang membuat orang senang dan kalimat yang membuat orang murka itu dalam Al-Quran pun dibedakan. Nah, misalnya kalimatun thayyibatun, ada lanjutannya kalimatin khabisatin. Tapi berbeda dengan ayat berikutnya, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma yalfiz, suatu yang diucapkan, baik kita punya tujuan atau tidak dalam ucapan tersebut. Jadi bahasa basi kita itu namanya lafaz. Bahasa basi itu lafaz, tapi itu juga tertulis itu. Makanya Imam Malik mengatakan bahwa orang sakit kalau mengaduh, aduh, itu juga dicatat. Itu kan bukan kalimat, itu lafaz. Tapi aduhnya itu apakah aduh dia ridho kepada takdir dan ketentuan Allah, atau dia tidak ridho, sehingga dicatat ya. Itu berbeda antara lafaz dengan kalimat. Tapi kalau kalimat itu ada tujuan pengucapannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kita rapat, tapi itu kalimat yang tertera di sana. Jadi tidak semua lafaz itu kalimat, tapi semua kalimat itu adalah lafaz. Seperti itu. Tapi yang dihitung dan dihisab nanti adalah semuanya, baik itu lafaz ataupun kalimat. Semua akan dihisab oleh Allah SWT. Itu salah satu. Berikutnya contohnya misalnya pengetahuan tentang fiqhul lughah. Di awal Al-Quran surah Al-Fatihah itu menggunakan kata alhamdu. Segala puji bagi alhamdu. Tidak, padahal kita memiliki ada dua kata lagi yang berarti pujian. As-sana'u al-madhu. Misalnya kalau pujian pada Nabi sebut al-madih, Nabawi kan al-madih atau pujian pada Nabi. Tapi itu mengatakan alhamdu. Bedanya apa? Kalau alhamdu itu dipergunakan pada sesuatu yang bisa berubah. Kita memuji sesuatu yang bisa berubah. Tadi dia miskin, menjadi kaya. Kita puji, itu kan dia berubah dari posisi miskin jadi kaya. Tadi dia tidak terpelajar menjadi terpelajar karena belajar berproses. Itu pujian, itu namanya alhamdulillah. Tetapi al-madhu itu adalah pujian bagi sesuatu yang tidak bisa berubah. Ya, makanya kalau alhamdulillah itu kan disebut as-sana ala jamil ala sabil ikhtiyar. Tapi kalau al-madh itu ala sabil subut, dia tetap tidak bisa berubah. Misalnya ada orang matanya warna biru ya, oh cantik sekali matanya warna biru. Itu dia berusaha nggak menjadikan matanya biru? Tidak, memang dari lahir. Seperti itu. Dari lahir memang udah matanya biru. Misalnya kita lihat ada batu permata. Ada batu permata yang mungkin didapat dari kedalaman sekian. Batu permata ini cantik sekali. Ini tidak dipoles-poles, udah gitu. Namanya al-madhu. Wah ini, sama warnanya juga ya. Nah itu madhu namanya. Jadi saya mengatakan madahtu hadzal hajar atau al-jauhar. Saya puji ini, madahtu. Nah boleh mengatakan alhamdulillah. Hamidtu misalnya. Saya memuji ini. Kalau hamid itu dia bisa berubah, nanti jadi batu asa nanti pulangnya. Madah tuh ya. Ya, madah tuh. Sementara asana itu umum. Pujian yang baik, pujian yang tidak baik, apa namanya asana. Jadi itu pokoknya pujian. Tapi tentu kalau pujian itu kan sifatnya baik, pujian itu. Nah, itu asana. Sama seperti as-shalah. As-shalah itu doa bi khair atau bi ghair khair, bi syarr atau bi, itu kan seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita itu memahami apa yang disebut dengan psikologi bahasa. Jadi ada zauq, ada baik zauq zati atau zauq aridi tentang kapan itu diucapkan. Kapan kita mengatakan ya abi, kapan mengatakan ya abati. Kapan mengatakan ya ibni, kapan mengatakan ya bunayya. Kalau ya abu ya sama dengan ya abati. Ya abati. Sama dengan ya abati. Jadi itu adalah ucapan syafaqah. Ucapan syafaqah itu artinya ucapan yang lahir karena posisi dia dipanggil bapak itu dalam posisi dia pembimbing, guru, orang tua pembimbing. Itu
abuya atau ya abati. Di Arab biasa Ya, seperti itu ya. abati. Iya, begitu. Dalam Al-Quran ya abati Ya fa'al. abati. Nah, seperti itu. Tapi kalau ya abi itu udah pasti ini melahirkan kita. Jadi dari panggilan berdasarkan nasab darah itu, abi. Seperti itu. Cuman di orang Arab juga hampir mirip seperti kita. Kalau abah Sama, itu kan di Asmaul Khamsah di ilmu nahwu itu kan bisa tetap abi atau abi atau abahu misalnya kan kainna abahu wa abahu qad wasala fil majdi, seperti itu apa namanya lafaznya gitu. Jadi orang Arab juga menggunakan abi untuk paman. Paman juga dipanggil abi. Sama seperti kita kan panggil mami ke bapak, paman kita kan mami, seperti itu. Nah itu, jadi kalau ada orang bertanya bahwa bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu tidak ada tiang nenggih, tidak ada pelonggo pelinggi, salah besar. Justru bahasa Al-Quran lah yang mengajarkan kita ketindihan berbahasa. krama berbahasa itu. berbahasa. Bisa dicontohkan dulu. Misalnya gini, Nabi Nuh alaihissalam ketika dia di atas perahu, kemudian anaknya, namanya kan anak kan tenggelam, dia tawarkan untuk naik. Dia mengatakan, ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku. Ini bukan wahai anakku, kamu ini lahir dari saya, bukan. Ya maksudnya itu bahasa kasih sayang. Gak apa-apa, Nuna Jati, gak apa, engkau adalah apa misalnya belahan jiwa saya begitu. Ya, tidak mengatakan ya ini. Jadi itu salah satu, sama seperti misalnya Nabi Ismail berkata kepada ayahandanya Nabi Ibrahim, ya abati fa'al. Ya bunayya. Ra'aitu ahada asyara kawkaban. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Wahai ayahanda, karena tempat mengadu. Bapak di posisi itu, Nabi Yusuf ngomong pada Nabi Yakub dalam posisi sebagai bukan bapak yang melahirkan, tapi bapak guru dia, Ismail. tempat curhatnya gitu. Nah, seperti itulah, maka ketika bapak dalam posisi melahirkan ya abi, ketika dalam posisi dia yang membimbing, guru, menyayangi, ya disebut dengan Abah. ya abadi, seperti itu. Banyak lagi hal-hal Kalau yang Umi, sebutan Umi? ummah Ummah. ya ummah, langsung ya ummah. Jadi ini kembali kepada rasa berbahasa. Nah, Al-Quran juga demikian menyampaikan apa namanya, menyampaikan pesan-pesannya itu penuh dengan apa ya, penekanan makna. Ada belok kanan, belok kiri, ada lurus, ada tempat berhenti, kan gitu. Makanya ada waqaf, ada wasal, ada qasr, ada mad. Itu sebenarnya ada sahabat Nabi baca Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, tidak panjang orangnya. Langsung Nabi bilang panjangkan, innamas shadaqatu lil fuqara', kayak pengumuman gitu. Bahwa sesungguhnya zakat itu bagi yang fakir miskin gitu, kayak pengumuman gitu, yang paling berhak orang itu begitu. Jadi ada penekanan untuk siapa ada penekanan. Seperti makanya sirat isim fa'il, sirat isim maf'ul itu juga kembali kadang-kadang binanya itu kepada rasa. Jadi itu sangat penting sekali untuk dipelajari. Saya pernah baca satu ayat dari Al-Quran yang menurut saya punya nilai cita rasa balaghah ya. Ketika ada masalah ayat itu, ya ardul la'i Aqila ya. Aqila sama aqli. Jauh bisa Waghidal ma'u qadiyal amru wasara 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi zalimin. bisa dijelaskan sedikit. Ya Abdullah ini kan pertama ketika Nabi Nuh alaihissalam itu sudah muter-muter ya dengan perahu itu. Kemudian meminta kepada Allah agar surut air. Maka Allah kemudian ngomong sama bumi ini, ya ardu bla'i ma'aki. Katakan ya ardu bla'i ma'aki, kamu telan itu. Air itu kamu telan. Kamu isap gitu, kamu sedot dia air itu. Kemudian
Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama waqli. Aqli diam, jangan lagi turun hujan. Tahan hujan itu, tahan. Jadi supaya banjir itu berhenti, bumi ngisep, ya sedot air, langit tidak hujan lagi gitu. Jadi atas Ya, bawah dijaga. atas bawah. Ini sebenarnya kalau dalam program pemerintah harus seperti itu. Iya, Pemerintah itu dari atas harus Double, iya, bottom up. bottom up. Nah, seperti itu bawah juga begitu. Baru ini waqudiyal amru. Baru rencana dan program itu qudiyal qada terlaksana begitu. Harus sinergis ya. Harus sinergi. Bahasa sinergi antara atas sama bawah. Ini kalau sekarang kita sedot banjir, tapi hujan terus ya nggak bisa. Kita ingin COVID-19 terhenti, tapi prokes nggak jalan. Apalagi kemudian yang nggak jalanin itu ya pemerintah sendiri. Jangan marah kalau rakyat itu ngeyel nggak mau pakai ini ya karena pemerintah juga begitu. Nah, resepsi nggak pakai prokes, rakyat terus pakai, ini kan nggak nyambung antara langit sama bumi, nggak nyambung. Ditegur sama cerita ini. Iya, luar biasa ayat itu. Iya, qudiyal amru, baru qada'ul amr. Perencanaan itu menjadi berkekuatan itu ketika Bisa landing ya. iya. Tenang. Makanya kalau orang ribut, orang bertengkar, supaya berhenti bertengkar itu harus dari dua-duanya. Yang ini nahan baru selesai. Win-win solution. Iya, yang ini diam baru selesai. Kalau salah satunya masih ngomel, pasti nanti dijawab sama itu. Tidak bisa. Pakaiin ayat itu. Iya, betul. Pakai ayat yang tadi. Makanya orang tua Sasak dia bilang apa? Amu mele yang kahara masalah. Engkah raos. Itu. Ya, itu filsafat orang Sasak. Sasak itu kearifan lokal budaya orang Sasak. Amu mele yang kahara masalah, engkah raos, engkah hiur. Sila. Masalah itu menjadi muncul kembali itu raos, itu hiur ya baik. Coba kalau Anda sudah memaafkan orang, udah engkah hiur. Selesai sudah. Kayak orang buang air di kloset itu begitu keluar udah terbuang selesai kahir deh. Begitu. Nah seperti itu dia sebenarnya. Ya sama seperti ayat Al-Quran yang tadi. Sebenarnya luar biasa, kita disindir ini. Iya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua pemirsa dan MH Pinjudi Channel bisa mengambil iktibar dari ayat tadi bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan secara sinergis antara atas bawah, bottom up maupun top down itu harus seiring seirama sehingga semua program, semua agenda itu bisa landing secara maksimal. Oke. Tadi ayatnya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Oke. Jadi hari ini kita dapat dua quotes, dua iktibar tentang zauq, cita rasa bahasa, dan bagaimana kita mengambil iktibar dari bahasa-bahasa Al-Quran. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Syukron, wa kuntum bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.